Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan video selanjutnya tentang 5 perkara yang harus dimiliki oleh seseorang yang puasanya pengen menempati derajat yang kedua, yaitu shaumul khawas, shaumus sholihin. Yang pertama harus menahan pandangan, yang kedua harus menahan lisan. Wasalisu tekang nomor 3 iku kaful udhuni, nyegah kuping an istimai kulli makruhin sangking ngrungokake setiap perkara kang dibenci atau perkara kang makruh. Ya. Untuk selanjutnya perkara yang harus dilakukan orang-orang yang puasanya ingin menempati derajat yang ketiga, itu harus menahan telinganya dari mendengarkan sesuatu yang makruh. Makruh itu apa? Makruh itu segala sesuatu yang dibenci. Ya. Mungkin mohon maaf, musik-musik, disko, segala macam yang bisa membuat orang lalai. Bisa membuat orang lalai, atau mendengarkan orang yang berbicara kotor, atau mendengarkan orang-orang yang ghibah, atau mendengarkan sesuatu yang tidak enak didengar lah, mungkin gunjingan dan lain sebagainya, ya, atau makian. Ya. Kita mendengarkan saja walaupun kita tidak melakukan, itu sudah sudah dosa, sudah maksiat telinga. Maka bagi orang-orang solih, puasanya orang solih itu menahan telinganya dari mendengarkan hal-hal yang dibenci agama, hal-hal yang makruh. Warabi'u taika nomor 4 iku kafu jamil auto inahan sekabehane anggota tubuh anil makarihi saking pira-pira perkara kang disengiti atau perkara kang makruh. Selanjutnya yang nomor 4 itu menahan seluruh anggota tubuh dari perkara-perkara yang dimakruhkan, perkara-perkara yang tidak disenangi agama. Mungkin kaki, ya, sering nyepak sana sini, ya, tahan. Atau kaki berjalan ke sana kemari tanpa ada manfaatnya, tahan. Tangan yang biasanya diayunkan kemana-mana untuk berbuat zalim, untuk menganiaya, tahan. Ya. Mata yang biasa untuk melihat, menyaksikan, membaca, menonton hal-hal yang tidak baik, tahan. Nah, ini perkara yang keempat. Semua anggota tubuh harus ditahan dari perkara yang tidak disukai atau perkara yang makruh dalam agama. Wakaful badani lan nahan weteng ani syubhati saking perkara kang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu bainal halal wal haram. Ada di tengah-tengah antara halal dan haram, ini syubhat. Ada barang halal tapi kita tidak tahu punya siapa, ya, maka jangan digunakan, jangan diambil, ya, walaupun itu halal. Contoh, jika kita jalan-jalan, mungkin di tengah jalan kita menemukan dompet berisi uang, maka itu itu bisa jadi syubhat, bisa jadi haram. Atau menemukan makanan atau apa, itu bisa jadi haram, bisa jadi syubhat. Jadi syubhat itu tengah-tengah, ya, antara halal dan haram, menemukan sesuatu yang tidak ada pemiliknya seolah-olah, ya, syubhat. Fi waqtil itori ing dalam waktu buka. Jadi mangan barang syubhat di waktu buka ini dijauhi. Contoh yaitu tadi, mungkin kita jalan tengah jalan tiba-tiba nemu buah. Contoh nemu buah-buahan di tengah jalan, kan tidak tahu ini punya siapa, ini buahnya halal, mungkin buah durian, buah semangka, buah pepaya, buah mangga. Di tengah jalan tidak tahu, tidak ada pemiliknya, kita ambil, bawa pulang, itu syubhat, ya. Syubhat.
Atau kita jalan-jalan tiba-tiba nemu es buah atau nemu es krim, ya. Itu miliknya mana ini? Nah, kita bawa pulang buat buka, nah itu syubhat, ya. Karena belum tentu itu. Kadang-kadang orang itu kehilangan, ya. Orang kehilangan belum sempat dicari sudah keduluan kita. Atau termasuk barang syubhat, ya, barang makruh juga, syubhat juga. Itu mohon maaf tersebut dalam sebuah kitab, ya. Dan juga ini dawanya para ulama, kalau kita beli makanan di pinggir jalan, makanan itu terbuka lebar, ya, dilihat oleh banyak orang, ya, dipajang di tengah pinggir jalan sehingga banyak orang menyaksikan atau melihat makanan itu, maka itu makruh atau hukumnya syubhat. Makruh kita makan. Kenapa? Karena bisa jadi di antara orang-orang yang melihat itu ada seseorang yang sedang kelaparan tapi tidak mampu membeli makanan itu, atau orang yang pengen makanan itu tapi tidak mampu untuk membelinya. Maka dari hal itu bisa jadi makanan yang di pinggir jalan itu makruh atau syubhat. Maka untuk orang-orang soleh tidak mau makan di pinggir jalan, tidak mau membeli makan di pinggir-pinggir jalan, karena dia takut jangan-jangan makanan yang saya beli itu sudah dipingini orang, enek sing pingin tapi gak kuat tuku. Jadi sehingga orang itu merasa menderita, merasa sedih. Kalau kita makan, maka itu hukumnya makruh atau syubhat. Itu bagi orang-orang soleh, ya. Itu bagi orang-orang soleh, ya. Kalau kita ya mungkin ya tidak kuat lah, ya. Jadi susah, apalagi kalau bagi yang sering bukanya itu beli takjil di pinggir jalan itu, beli takjilan di pinggir jalan itu, waduh, kadang orang mau beli tidak jadi karena mahal, padahal pengen. Sementara kita mampu untuk membelinya, kita beli, kita bawa pulang, kita makan untuk berbuka puasa. Nah, maka kita tidak termasuk orang-orang yang soleh tadi. Kita tidak termasuk orang yang berpuasa dengan derajat yang kedua tadi, yaitu shaumul khawas, nggak mampu. Tapi bagi mereka orang-orang soleh, itulah yang mereka amalkan, itulah yang mereka jalankan. 5 perkara. 1, menahan pandangan. 2, menahan lisan. 3, menahan anggota tubuh dari melakukan segala sesuatu yang dimakruhkan. 4, menahan telinga dari mendengarkan hal-hal yang makruh. 5, menahan perut dari makanan-makanan yang syubhat, menahan anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang. Berat sekali. Demikianlah derajat orang yang berpuasa. Baru 2 yang kami jelaskan. 1, shaumul awam, puasanya kita ini yang hanya sekedar menahan lapar, dahaga, menahan nafsu, kemaluan, menahan syahwat kemaluan. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang-orang soleh yang betul-betul sangat, mungkin kita tidak bisa, ya, berat sekali. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk menjalankan puasa semampu kita, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Cukup sekian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.